Halo semua, kali ini kita mau bahas cerita tentang Yakub dan Esau dari ke-8 dari Gospel Primer. Nah, si Yakub ini tuh dia itu anak bungsu dari pasangan Ishak dan Rebeka. Kalau orang Indonesia juga sering bilang Ribkah juga. Nah, abangnya dari Yakub itu adalah Esau. Dia itu anak yang sulung. Nah, si Yakub ini mementingkan diri. Dia ingin sesuatu yang bukan haknya dia, yaitu dia ingin memiliki berkat menjadi anak sulung. Berkatnya anak sulung dia inginkan. Nah, abangnya di sisi lain tidak begitu menghargai pemberian Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu dia menjadi anak yang pertama atau anak sulung. Makanya Esau pun memberikan atau menjual hak sulungnya dengan menerima tawarannya Yakub dengan semangkuk kacang lentils. Nah, dan selain itu juga cara Yakub memperolehnya adalah dia membohongi ayahnya. Ayahnya ini kebetulan sudah sangat tua ya, dia sudah nggak bisa melihat, sudah mulai buram-buram. Dan ayahnya tahu betul, seperti di gambar sebelumnya, bahwa Esau itu berbulunya tebal, badannya itu bulunya tebal. Sehingga Yakub itu membuat bagi diri dia sesuatu yang bisa membuat dia jadinya tebal, berbulu seperti Esau, agar ayahnya tidak mengetahui bahwa ini adalah sebenarnya Yakub, bukan Esau. Itu kita bisa ketahui di Kejadian 27 ayat 6 sampai 29. Nah, ketika Esau mengetahui hal ini, dia marah nih di gambar yang tengah-tengah ya. Dia marah dan ingin membunuh Yakub. Karena dia sadari bahwa dia sudah tertipu oleh sang adik. Namun ibunya, yaitu Ribkah, yang juga membantu Yakub untuk menipu ayahnya, mengirimkan Yakub pergi ke rumah pamannya sampai nanti waktunya ketika Esau itu sudah mereda dia punya amarah. Dan Yakub pun pergi ke rumah pamannya. Itu kita bisa temukan di Kejadian 27 ayat 6 sampai Kejadian 28 ayat 10. Perjalanannya Yakub ini adalah perjalanan yang cukup panjang ya. Dan ketika malam tiba, dia pun merasa lelah dan dia mengambil bantal. Tapi bantalnya bukan bantal kita seperti di kamar-kamar kita, tapi bantal dari batu. Dan batu itu tempat dia berbaring kepalanya. Dan saat dia sedang tidur, dia bermimpi bahwa dia melihat sebuah tangga yang terhubung antara bumi hingga ke surga. Dan itu sampai ke puncaknya. Jadi puncaknya tangga dan bawahnya tangga terhubung antara surga dengan bumi. Dan dia melihat juga di dalam tangga itu, bahwa malaikat itu berjalan-jalan, naik dan turun di atasnya. Dan Tuhan berdiri di ujung dari puncak tangga tersebut. Dan Tuhan berkata, dia mendengar bahwa Tuhan berkata kepada Yakub, bahwa Yakub akan selalu dijaga kemanapun dia pergi. Kita bisa temukan itu di Kejadian 28 ayat 11 sampai 15. Mungkin bagi kita kurang merasakan ya maknanya ini, tapi kalau kita bisa mengerti betul-betul situasi yang dihadapi oleh Yakub ketika dia sudah mengetahui bahwa dia menipu ayahnya, menipu abangnya, dan abangnya segera mau membunuh dia selalu ke dalam ketakutan. Aduh, jangan-jangan tiba-tiba abangku sudah sampai lagi mau bunuh aku. Atau dia mengirim seseorang untuk membunuh aku. Jadi ketakutan-ketakutan ini yang membuat dia begitu merasa lepas ketika dia mendapat kepastian bahwa dia selalu akan dijaga Tuhan. Dan ini juga yang kita akan rasakan ketika kita merasa begitu bersalah di hadapan Tuhan, namun ternyata Tuhan selalu menjaga kita. Yakub berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, namun aku tidak mengetahuinya.
dia lupa bahwa Tuhan itu selalu berada di segala tempat dan dia menguasai orang yang jahat maupun orang yang baik. Nah, karena dia lupakan hal inilah, dia melakukan kesalahan tadi. Karena dia pikir dia bisa menipu bapaknya, menipu abangnya, karena dia pikir Tuhan tuh gak berada di situ. Namun Tuhan pun membiarkan hal ini terjadi untuk mengajari Yakub bahwa Tuhan itu selalu bersedia untuk mengampuni dosa-dosanya dia. Dan tangga itu yang dia lihat itu adalah Tuhan Yesus. Kita bisa temukan itu di Yohanes 1 ayat 51. Dialah Tuhan Yesus lah yang membuka jalan dari bumi ke surga, sehingga kita dapat datang dengan penuh keberanian kepada tahta karunia-Nya Tuhan untuk mendapatkan semua pertolongan yang kita butuhkan di saat kapanpun. Janji manis itu kita bisa temukan di Ibrani 4 ayat 16. Nah, karena itulah kenapa kalau kita berdoa itu kita ngomongnya di dalam nama Tuhan Yesus, karena dialah tangga kita, dialah tangga yang menghubungkan bumi, tempat di mana kita berada, dan surga di mana tempat Tuhan berada. Dan para malaikat akan segera menolong kita karena mereka adalah penolong-penolong kita. Andai kita mengetahui bahwa Bapa dan Anak dan para malaikat selalu bersama-sama dengan kita tidak akan berbuat kesalahan. Karena kita tahu bahwa mereka berdua selalu ingin, malaikat dan Tuhan Yesus selalu ingin untuk menuntun kita, menjaga kita di dalam jalan yang benar. Dan seandainya pun kita jatuh, Tuhan selalu bersedia untuk menolong kita dan mengampuni kita. Dan di saat itulah dia menyebut tempat itu adalah Bethel, yang berarti rumah Tuhan. Yakub membutuhkan perjalanan dia berdosa, dia menipu abangnya, dia menipu ayahnya untuk mencuri berkat abangnya. Dan di saat dia begitu menyadari akan kesalahan dia dengan penuh ketakutan menyingkirkan diri dari tempat tinggalnya, meninggalkan abangnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya, karena dia begitu sadari akan kesalahan dia. Begitu terbeban dia dengan masalah itu. Apalagi dengan abangnya yang segera mau membunuh dia. Namun Tuhan tuntun selalu perjalanan itu hingga di titik dia mendapatkan kelepasan bahwa ternyata janji itu memang benar-benar ada. Bahwa Tuhan selalu menyertai dia kemanapun dia berada. Selalu menyertai kita kemanapun kita berada, dalam kondisi apapun yang kita sedang hadapi. Seandainya kita menyadari akan kesalahan itu dan mau datang kepada dia dengan semua kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita dengan berani datang kepada kerajaan Tuhan, tahta karunia-Nya, bukan karena kita, tapi karena Tuhanlah yang berjanji untuk selalu mengampuni kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Semoga ini menjadi perjalanan yang nyata buat masing-masing kita. Dan kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Sampai jumpa.